Cerita ini terjadi 3 tahun yang lalu. Waktu itu aku belum mempunyai pasangan atau belum menikah. Bagi seorang wanita, berdandan menjadi hal yang wajib supaya penampilan menarik dan sedap untuk selalu dipandang. Sebenarnya tidak dandan pun aku sudah cantik karena aku mempunyai kecantikan alami. Gak sombong loh ya, itu kata temen-temenku loh. Aku tinggal di sebuah kampung yang sudah begitu padat penduduknya, hampir sudah seperti kota. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Bapakku seorang buruh bangunan, sedangkan ibuku sudah tiada 5 tahun yang lalu. Aku 2 bersaudara, adikku laki-laki belum menikah dan ikut kerja bersama bapakku untuk menjadi buruh bangunan. Aku sendiri bekerja di sebuah konveksi yang tidak begitu jauh dari tempat tinggalku. Di tempat kerjaku itulah aku kenal dengan Mas Tony, anak dari yang punya konveksi. Mas Tony mempunyai wajah yang begitu ganteng, dengan badan yang kekar karena dia sering melakukan olahraga fitness. Pertama kali kita ketemu, kita sudah sama-sama saling jatuh cinta, atau bisa dibilang cinta pada pandangan pertama. Hingga pada suatu hari dia mengajakku untuk keluar sekedar untuk cari makan. Disitulah Mas Tony mengungkapkan isi hatinya kepadaku, kalau dia cinta dan sayang denganku, dan Mas Tony ingin jadi pacarku. Aku senang sekali mendengar Mas Tony bilang gitu, karena sebenarnya aku juga punya perasaan yang sama. Tanpa pikir panjang lagi, aku terima cintanya Mas Tony. Dia kelihatannya senang sekali mendengar jawabanku, dan kita pun pacaran. Hari itu dunia serasa milik kita berdua. Begitu bahagianya kami, karena cinta kami yang bisa bersatu. Hari-hari kita jalani penuh cinta, penuh kebahagiaan. Aku pun juga semangat sekali untuk selalu berangkat kerja. Karena di tempat kerja itulah aku bisa selalu ketemu dengan pujaan hatiku, Mas Tony. Tak jarang Mas Tony membelikan barang-barang yang aku inginkan. Dia begitu royal denganku. Hingga pada suatu hari, pas hari itu hari Minggu, Mas Tony mengajakku ke tempat wisata. Mas Tony mengajakku pergi ke pantai. Aku pun senang sekali, karena ini pertama kalinya aku diajak ke tempat wisata oleh Mas Tony sejak kita pacaran. Dengan naik motor sport miliknya, kita berangkat ke pantai. Selama perjalanan, aku dekap erat Mas Tony. Setelah 2 jam perjalanan, kita pun sampai. Langsung kita bermain ombak yang begitu indah di pantai itu. Hingga tak terasa, waktu sudah sore. Kita pun bergegas untuk pulang, karena cuaca juga agak mendung. Dan benar saja, baru sebentar meninggalkan pantai itu, hujan pun turun dengan lebatnya. Sialnya, Mas Tony lupa bawa jas hujan. Kita pun berteduh di gubuk yang tidak ada penghuninya. Dan waktu itu jalanan juga sepi sekali, karena hujan turun begitu derasnya. Aku pun jadi kedinginan.
Dengan sigap, Mas Tony melepas jaketnya dan diberikan padaku. Tapi aku gak mau. Aku malah meluk Mas Tony. Dia kaget sekali waktu itu. Lama sekali pelukanku itu, hingga kita pun terbawa suasana. Kita melakukan di gubuk itu. Pertama kalinya bagiku, dan ini sungguh luar biasa sekali. Mas Tony sepertinya sudah lihai sekali. Apa dia sudah pernah melakukannya? Atau dia suka nonton film unyil? Entahlah, aku tak peduli dengan itu semua. Yang penting aku bahagia. Semenjak kejadian itu, Mas Tony sering mengajakku mengulanginya lagi. Karena tahu rasanya yang tiada duanya. Hingga kejadian itu tiba, orang tua Mas Tony baru mengetahui hubunganku dengan Mas Tony. Ternyata mereka melarang atau tidak merestui hubungan ini. Bisa tidak bisa, aku harus pisah dengan Mas Tony. Dengan alasan aku tidak sederajat dengan mereka, karena aku orang yang tidak punya, sedangkan mereka orang kaya raya. Aku pun langsung dikeluarkan dari tempat kerjaku, dan Mas Tony disuruh tinggal di luar Jawa, ikut dengan saudaranya. Hancur hatiku saat itu, namun aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia bukan jodohku. Aku harus bisa melupakan Mas Tony, walaupun itu sangat sulit, dan aku harus bisa membuka hati untuk pria lain. Waktu terus bergulir dengan cepat. Setahun sudah sejak kejadian itu. Aku telah menemukan pujaan hatiku. Dia bernama Mas Iwan. Dia seorang duda yang ditinggal pergi istrinya gara-gara dia miskin. Namun sekarang keadaan sudah berubah. Mas Iwan sekarang sudah menjadi orang sukses, dan yang pasti dia dan keluarganya bisa menerima aku apa adanya. Singkat cerita, aku pun menikah dengan Mas Iwan, dan aku hidup bahagia. Biarpun dia duda, dia begitu menyayangi dan mencintaiku.